warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya Hira Resti. Nah, ini adalah pertemuan ke-11 setelah kemarin kita pertemuan 8, 9, 10 belajar aspek finansial terus. Sekarang udah selesai aspek finansialnya, udah nggak ketemu angka-angka lagi. Di pertemuan ke-11 ini kita akan belajar mengenai kajian aspek ekonomi dan sosial. Sebenarnya kita sudah membahas sedikit kajian aspek ekonomi dan sosial ini di awal-awal pertama belajar studi kelayakan bisnis. Kita pernah menyinggung sedikit mengenai hal tersebut, tapi sekarang kita akan pelajari lebih rinci lagi mengenai aspek ekonomi dan sosial. Jadi kita tahu ya, setiap aktivitas bisnis itu pasti punya dampak. Nah, ternyata dampaknya itu bisa sangat luas sampai ke aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Nah, dulu kita pernah membahas ini sedikit waktu di awal-awal belajar studi kelayakan bisnis. Jadi kita ketahui sebenarnya dampaknya itu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, mungkin dampak positifnya seperti yang kita tahu, mungkin banyak terjadinya lapangan kerja yang terbuka, kemudian prasarana dan sarananya semakin baik dan segala macamnya. Sekarang kita akan belajar mengenai hal-hal tersebut. Kita mulai dari dampak ekonomi dan dampak sosialnya seperti apa dari studi kelayakan bisnis ini. Kita mulai dari dampak ekonominya. Oke. Dampak ekonomi. Di sini ada beberapa dampak ekonomi dari sebuah proyek bisnis yang baru. Nah, yang pertama itu adalah ekonomi rumah tangga. Nah, apa ini ekonomi rumah tangga? Nah, di sini ekonomi rumah tangga ini adalah salah satu poin yang mempengaruhi sebuah proyek bisnis itu, dan ini masuk ke dalam poin dampak ekonomi, bukan dampak sosial ya, tapi dampak ekonomi. Nah, kita tahu kalau investasi itu pasti akan memberikan sebuah peningkatan pendapatan, gitu kan. Poin-poinnya dari ekonomi rumah tangga, yang pertama adalah tingkat pendapatan. Nah, dampak ekonominya, tingkat pendapatannya akan meningkat karena ada proyek bisnis baru, misalkan proyek bisnis tambang ya, yang paling mudah karena itu banyak aspeknya. Nah, di situ tingkat pendapatannya akan meningkat. Orang-orang daerah sekitar proyek bisnisnya akan mempunyai pendapatan yang lebih karena dia bekerja di situ. Atau misalkan walaupun dia nggak bekerja di tempat perusahaan tersebut, seenggaknya tempatnya jadi ramai. Dia bisa bikin bisnis baru sehingga menambah tingkat pendapatannya karena wilayahnya udah ramai. Misalkan dia buka warung di situ, dia bikin rumahnya jadi tempat kos atau apapun. Nah, itu akhirnya meningkatkan pendapatan di situ. Kemudian yang kedua, ternyata proyek bisnis itu bisa mengubah pola hidup juga loh. Nah, pola hidup di masyarakat ini akan terjadi terutama di wilayah-wilayah proyek yang usahanya itu berlokasi, maksudnya di sekitar proyek bisnisnya. Misalnya dulu sebelum ada proyek bisnis masuk, itu harganya bertani, mereka petani semua. Nah, kemudian setelah ada pabrik di situ, mereka beralih menjadi karyawan pabrik. Nah, kemudian dampak yang ketiga itu juga merubah pola nafkah ganda. Jadi kalau dulu mungkin cuma bertani aja, sekarang mereka nggak cuma bertani, tapi juga bertani ataupun menjadi karyawan pabrik. Nah, terus juga terjadi peningkatan jumlah dan ragam produk. Nah, jadi kalau misalkan mereka itu meningkatkan pembangunan proyek bisnisnya, berarti otomatis jumlah atau ragam produknya semakin banyak sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan produk. Nah, kemudian kesempatan kerjanya juga meningkat dan juga kuantitas dan kualitas infrastrukturnya juga meningkat. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah ekonomi sumber daya alam. Di sini ekonomi sumber daya alam berarti mereka ada beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan dari pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam. Mereka udah lebih teratur, jadi kepemilikannya bisa diatur berdasarkan luasnya, kemudian berdasarkan luas lahannya ya, dan jangan sampai masyarakat ini kehilangan kesempatannya untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Kemudian ada juga
penggunaan pola penggunaan lahannya, dan tentunya nilai tambah dari sumber daya alamnya akan meningkat, dan juga ada peningkatan sumber daya alam yang lain. Dan dampak yang ketiga yaitu perekonomian lokal dan regional. Nah, ini sangat berdampak karena akan seperti yang kita udah bahas di awal, menambah kesempatan kerja, kemudian menghemat devisa, dan juga tentunya menambah pendapatan pajak ya kalau misalkan perusahaan-perusahaannya itu dikenakan pajak oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, dampak ekonominya adalah pengembangan wilayah tentunya. Ini jelas sekali karena akan ada pemerataan pembangunan. Seperti yang kita ketahui, proyek-proyek yang dibuka tentunya itu akan salah satunya tujuannya adalah pemerataan pembangunan dan pembukaan wilayah. Makanya ditaruh di tempat-tempat yang jarang ada penduduknya agar terjadi pemerataan pembangunan. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di mana setiap proyek baru ini akan mengakibatkan tersedianya tenaga kerja dari berbagai wilayah. Nah, yang dulu nggak pernah ketemu orang Papua, akhirnya ketemu dengan orang Papua, bercampur aduk. Nah, akhirnya tahu, oh ternyata ada bahasa Papua. Nah, ternyata itu akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kemudian yang ketiga, lingkungan pergaulannya semakin terbuka. Tentunya karena wilayah sudah dibuka sehingga terbina lingkungan pergaulannya dari berbagai suku. Ini berkaitan dengan poin yang kedua. Dan yang terakhir adalah membuka isolasi wilayah. Nah, wilayah yang terpencil menjadi terbuka, menjadi menambah, menjadi berkembang karena ada proyek bisnis tersebut. Nah, itu untuk dampak ekonominya. Sekarang untuk dampak sosialnya. Nah, kita ketahui dampak sosial yang pertama ternyata adalah komponen demografi. Nah, akan ada perubahan struktur penduduk di sini. Jadi ini mulai dari umurnya, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, dan agama itu berdampak. Kemudian tingkat kepadatan penduduk juga akan berdampak, tentunya bisa dilogika ya, karena di situ udah makin ramai, jadi kepadatan penduduknya juga akan semakin tinggi. Kemudian pertumbuhan penduduk. Nah, tingkat kelahiran, kematian, nah ini juga berdampak. Kadang malah ada yang terlalu dan pola migrasi juga itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir tentunya tenaga kerja. Dari yang angka pengangguran tentu akan berkurang, tapi juga tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga akan berbeda. Maksudnya ini orang mana nih yang lagi kerja sekarang, maksudnya dia berada di tingkatan kerja mana, maksudnya usianya ya. Nah, kemudian komponen budaya. Nah, ini yang pertama adat istiadatnya, tentu akan terjadi perubahan setelah ada proyek bisnis di situ. Entah itu dari nilai dan norma budaya setempat itu pasti akan bergeser. Yang dulunya tidak boleh begini, oh ya udah sekarang nggak apa-apa. Nah, pasti itu ada. Kemudian nilai dan norma budaya ini juga berdampak, dan ada juga proses sosial. Proses sosial ini maksudnya baik proses asosiatif atau kerjasama ya. Jadi misalkan tentang konflik sosial dan hal-hal seperti itu. Pasti akan muncul ada beberapa orang yang mungkin tidak ingin adanya proyek bisnis tersebut karena proses sosialnya atau konflik sosialnya, mungkin ada yang tidak terbiasa dengan orang dengan budaya lain, jadinya akan terjadi konflik sosial di sini. Kemudian warisan budaya. Nah, ini seperti misalnya di situ ternyata ada situs budaya apa, misalkan ada situs purbakala atau cagar budaya. Nah, itu biasanya kemunculan proyek bisnis itu merusak beberapa warisan budaya. Dan yang terakhir adalah sikap dan persepsi. Ini hubungannya dengan masing-masing kelompok sosialnya. Dan yang terakhir di sini adalah kesehatan masyarakat. Tentunya parameter lingkungan pasti akan berubah. Misalkan itu adalah proyek bisnis yang berhubungan dengan lingkungan seperti misalnya tambang. Nah, itu pasti lingkungannya akan berubah tercemar, potensi pencemarannya tinggi, dan kalau lingkungannya sudah tercemar pastinya potensi penyakitnya juga akan tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali dampak-dampak dari sebuah pendirian sebuah proyek bisnis baru. Ternyata dampaknya bisa seluas itu sampai ke dampak sosial, bahkan ada yang meneliti sampai ke dampak psikologis dari rakyat atau orang-orang yang tinggal di wilayah proyek bisnis yang baru. Nah, saya rasa cukup sekian untuk dampak ekonomi dan dampak sosial dalam studi kelayakan bisnis. Nanti selebihnya kita diskusikan di Google Classroom. Dan terus semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.